Dalam Islam, wanita soleha memiliki kedudukan yang sangat mulia. Menjadi wanita soleha bukan hanya soal penampilan, tapi juga akhlak dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta suami. Lalu apa sih ciri-ciri wanita soleha? Salah satu ciri utama adalah ketaatannya kepada suami saat dalam keadaan hal yang baik dan tidak, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Surat An-Nisa ayat 34. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab dalam memimpin dan menjaga keluarganya. Dan seorang istri yang patuh dan mendukung suami dalam kebaikan akan menjadikan rumah tangga penuh ketentraman dan berkah. Lalu, sudahkah Anda menjadi wanita soleh? Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ya. Pak, ya. Punya istri enak nggak Pak? Bu, kok pelan banget jawabnya? Enak cuma satu orang yang jawab. Bu, ya. Enak gak punya suami Bu? Enak. Tuh kenceng Pak. Saya tanya lagi sama Bapak. Pak, ya. Pak, ya. Enak gak punya istri? Enak. Kepaksa. Tadi ditanya gak jawab. Ibu, Bapak dan juga pemirsa dimanapun saja Anda berada, memiliki pasangan di dalam hidup itu adalah satu amanah yang Allah berikan kepada kita, khususnya laki-laki ya. Suami adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Cuman di dalam perjalanannya Bu, dalam perjalanannya nggak mudah. Seharusnya istri itu adalah makmum. Jadi nurut sama pemimpin. Tapi berapa kali dalam hidup jujur ya. Ibu nurut sama bapak apa bapak nurut sama ibu? Bapak nurut sama ibu. Ibu nurut sama bapak apa bapak nurut sama ibu? Lah, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Bapak-bapak bilang, saya mah nggak takut Pak sama istri saya katanya. Cuman istri saya lebih berani aja katanya. Tapi begini ibu-ibu bapak-bapak, kita mau coba lurusin ya. Ayat ini sebenarnya mau mengingatkan kita tentang peran dan fungsi masing-masing ya. Kadang istri ini bukan yang mau ngatur, bukan. Tugasnya pengen ngingetin suami. Kadang ada hal-hal yang nggak dilihat sama suami, betul ya Bu ya? Iya aja. Dibelain langsung iya. Nah kita bahas yuk di dalam Islam seperti apa ya. Mengkaji ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu surah An-Nisa ayat 35. Dan hari ini kita akan bahas semuanya sesuai dengan tema, yaitu kita akan bahas tentang hubungan antara suami dan istri. Untuk kesempatan pertama sudah hadir guru kita yang akan membahas surah An-Nisa, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan host kita Bapak Ustadz David Kholik, mudah-mudahan sehat dan berkah, serta pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan kita semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas tentang ciri-ciri wanita soleha yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, bapak-bapak atau para suami adalah sebagai pemimpin ataupun sebagai pelindung. Asal katanya adalah qoma, berdiri tegak lurus, itulah laki-laki sebagai seorang pemimpin. Dan kenapa Allah menyantumkan laki-laki sebagai seorang pemimpin? Bu, kenapa yang ditunjuk adalah laki-laki sebagai seorang pemimpin pelindung di rumah tangga? Jawabannya adalah karena Allah telah memberikan keutamaan bagi seorang laki-laki, yaitu punya kewajiban untuk memberikan sebagian nafkahnya kepada ibu-ibu. Alhamdulillah. Berarti bapak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Setuju, Bu? Betul? Maka terkadang uang bapak ada uang istri, betul? Kalau uang ibu ada nggak uang bapak? Kencang banget jawabnya. Inilah terkadang kalau ngaji sama ibu-ibu, uang istri itu milik saya Ustadz. Tapi uang bapak ada hak saya juga, betul? Tapi ketika berjalan rumah tangga kita, bagaimana kondisi-kondisi di rumah tangga kita, kita harus bagaimana caranya bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, sehingga anak-anak terpenuhi pendidikannya, sehingga anak-anak kita bisa ngaji dengan baik, sehingga rumah tangga kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah. Dan di ayat ini ditegaskan bahwasanya fassolihatu qanitatun. Kata Allah di dalam Al-Quran, wanita-wanita yang soleha itu cirinya adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus dia menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada. Bu, Bu, kalau lagi suami nggak ada di rumah, jaga harga dirinya, kehormatannya, jangan sampai macem-macem. Betul? Betul. Ibu harus taat kepada Allah. Ibu harus taat kepada suami. Sekarang saya tanya, urusan cuci pakaian apakah tugas ibu? Bukan, katanya bukan, Mbak. Tugas nyuci bukan tugas seorang istri, betul? Ngurusin anak juga bukan tugas seorang istri, betul? Ngepel juga sama, bukan tugas seorang istri, betul? Nyapu juga betul? Betul, bukan tugas seorang istri, Pak. Ngepel bukan tugasnya, Pak. Nyuci bukan tugasnya, Pak. Ngurus anak bukan tugasnya. Tugasnya hanya taat kepada suami. Kalau suaminya nyuruh, Neng, ngepel, ngepel. Nyuci baju, nyuci. Betul, Pak? Betul, Pak? Dan ketika suami sedang berjuang mencari nafkah, disinilah pentingnya wanita soleha untuk selalu mendoakan suaminya agar ketika ia berjuang untuk mencari nafkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat sampai tujuannya, balik ke rumah membawa keberkahan untuk keluarganya. Alhamdulillah. Misalkan suaminya, contoh, suaminya tukang ojek misalkan, siapin tuh ibu sebelum suaminya berangkat,
ada jaketnya disiapkan, ya kan, helmnya disiapkan. Ayah, ini jaket dan helm, silakan dipakai. Jangan lupa baca bismillah. Suaminya begitu sangat nikmat, senyum suaminya, istri gua soleha banget. Mau berangkatnya ditemenin, disiapkan apa yang menjadi senjata untuk mereka berjuang mencari nafkah. Setelah dipakai, istrinya bilang, Titi DJ ya ayah. Cie, Titi DJ, hati-hati di jalan. Suaminya ngedengar Titi DJ, dia bilang sama suaminya, ya udah mama, Dedi Dores. Apa tuh? Dengan diiringi doa restu. Oh. Ya elah. Pernah Pak digituin Pak? Pernah digituin sama bini? Ini suami mau berangkat, kagak dianterin di depan rumahnya ya. Temenin Bu. Pas ketika pulang suami lagi capek, jangan langsung dulu ditanya. Sambut, cium tangannya. Itulah wanita soleha. Jangan ketika suami datang bukan dicium tangannya, malah dirogoh kantongnya. Ya, ini terkadang yang bisa membuat rumah tangga terkadang terjadi yang namanya kekacauan. Ketika suaminya baru pulang, capek, panas-panasan di jalan, belum apa-apa udah ditanyain aja, Pak, no kontrakan belum dibayar, udah ditagih kita, ya kan? Biarkanlah tenang dulu, duduk, cium tangannya, pipinya cipika-cipiki, alhamdulillah. Bapak pernah dicipika-cipiki kalau pulang kerja? Ibadah Bu. Kata Rasul, siapa yang mencium pipi suaminya ibarat sama dengan mencium hajar aswad. Hajar batu aswad hitam. Kebetulan punya suami kulitnya rada hitam. Ketika suami pulang, sambutlah suami sebagai wanita yang soleh. Tuh, batu hitam gue pulang tuh. Disambut. Ya, cium tangannya, suruh persilakan duduk, ambil air minum, kita persilakan. Dan itulah yang menjadikan seorang istri diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah menyatakan, barang siapa yang wanita soleha, yang ia dalam kehidupannya sehari-hari menjaga sholat 5 waktunya, kemudian puasanya di bulan suci Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, maka surga mana yang akan ia masuki? Silahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka pentingnya sebagai seorang suami punya tanggung jawab yang besar Bu. Punya tanggung jawab yang besar. Bukan hanya di dunia ini, melainkan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memiliki suami, dia bawel, selalu menanyakan kepada saya, udah sholat belum? Sudah sholat belum? Itu dalam artian ia memiliki tanggung jawab. Ia paham, sadar betul bahwasanya jangan sampai saya masuk surga dengan sendirinya. Ketika memiliki suami yang ia peduli akan sholat istrinya, sholat anak-anaknya, dan ia selalu menasihati, jangan kau bicara yang kasar, jangan kau melotot dengan suami, jangan kau berpakaian seperti telanjang, jangan kau terbuka auratnya, peduli setiap harinya, nggak bosan-bosan ia mengingatkan istrinya. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah. Suami yang model seperti itu pada hakikatnya ingin ngajak ibu ke surga. Alhamdulillah. Ini terkadang ibu kurang syukur. Lagi kumpul sama teman-temannya. Hello, iya, gimana kabarnya? Baik. Suami lu gimana? Ya gitu dah suami gue. Suaminya dijelek-jelekin, itu nggak boleh ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah agar bisa kita membangun rumah tangga ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Bu, Pak, jadi udah jelas ya tadi. Suami itu pemimpin dalam rumah tangga ya. Masak, nyuci, ngepel, nyetrika itu bukan tugas istri. Tugasnya siapa Bu? Tugas suami ya. Istri tugasnya cuma nurut sama suami. Jadi kalau suami suruh nyuci, nyuci. Bisa aja Ustadz. Saya tadi ibu-ibu, waduh enak nih udah dilambungin tinggi. Disemes lagi. Baik. Tadi ini ya cuman supaya kita bisa lebih rileks saja, tapi memang ya pada intinya ya ibu-ibu bapak-bapak
tugas itu semua ada di suami. Karena Anda adalah imam, saya adalah imam dalam rumah tangga, supaya istri kita bisa sama-sama dan anak kita bisa sama-sama menuju surganya Allah kelak, gitu ya. Baik. Nah, kita langsung kasih kesempatan sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Siapa? Silahkan angkat tangannya. Oh, silahkan ibu. Banyak banget, Masya Allah, luar biasa. Ibu yang di depan, Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohayati dari Majelis Taklim Baitul Husna Harapan Indah. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah cara kita menjaga kehormatan terutama aurat di dalam ataupun di luar rumah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menjaga aurat kita ya, di dalam dan juga di luar rumah gitu ya Bu ya, tetap bisa terjaga gitu maksud. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus Ibu. Caranya adalah yang pertama kita berpakaian sesuai dengan syar'i ya, berpakaian jangan sampai yang disampaikan oleh Rasulullah berpakaian tapi telanjang seperti tabarrujal jahiliyah. Tabarruj itu tidak boleh. Jadi kita berpakaian yang longgar, jangan yang ketat seperti keadaan orang ketika memakai pakaian ketat itu lekuk-lekuk tubuhnya terlihat sehingga dia ketutup auratnya tapi tetap menonjolkan syahwat bagi non mahramnya ya, bagi laki-laki ini maka nggak boleh. Maka seperti inilah pakaian-pakaian yang terjadi ketika zaman jahiliyah yang disebut dengan mereka berpakaian tapi telanjang ya. Maka itu jadi berpakaianlah sesuai dengan syar'i, berpakaian yang bagus, yang baik, berhijab ya. Hijabnya harus menutupi dada kita ya, jangan sampai pakai sekarang macam-macam hijab kan, modern hanya kepala aja diudang-udang kayak pakai apa tuh, kayak ban baja ya. Ya, nah itu satu Ibu. Yang kedua, memakai wangi-wangian yang jangan terlalu berlebihan ya, memakai wangian yang tidak terlalu berlebihan bagi wanita. Yang ketiga, menjaga suaranya jangan sampai mendayu-dayu ataupun membuat syahwat kepada non mahramnya ya, kepada mahramnya mah nggak apa-apa, tapi kepada orang lain ya itu nggak boleh. Seperti suara mendesah gitu kan, kalau ngomong sama laki-laki yang bukan sama suami harus tegas. Pak mau kemana? Bu mau kemana Bu? Saya mau ke pasar. Mau ngapain ke pasar? Mau belanja. Sudah nanyanya? Nah gitu. Jadi laki-laki juga kagak berani Bu mau macem-macem kayak begitu. Tapi kalau ibu ditanya, "Po, mau kemana Po?" "Ini saya mau ke pasar." "Duitnya kurang nggak Po?" "Iya sih, bisa kali." Ya, itu kalau bicara-bicara yang model-model kayak begitu bahaya nantinya. Maka itu pun termasuk ikhtiar kita untuk menjaga aurat itu seperti itu ya. Jadi berpakaiannya harus bagus, harus baik, tertutup auratnya, menjaga juga suara kita ya. Kemudian tidak berbicara yang tidak penting seperti ngegosip, menggibah dan lain sebagainya. Ini nanti bagian dari kita menjaga wibawa kehormatan diri kita dan juga keluarga kita ya. Jadi seperti itu. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bu, ya. Pak, dalam rumah tangga pertikaian itu kadang-kadang nggak bisa dihindari ya Bu ya. Betul, betul Pak. Pasti saya yakin ya orang yang pernikahannya sudah lebih dari puluhan tahun ya sudah banyak makan asam dan garamnya. Nah sekarang kalau pernikahan kita atau yang dijalani ini sudah di ujung tanduk. Artinya ada kecurigaan dari suami kepada istri, curiga istri kepada suami. Ngadunya ke siapa? Boleh nggak kita cerita ke teman atau kita cerita ke orang tua? Atau kita cari orang tengah? Siapa orang yang pantas buat membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah perceraian selalu jadi jalan keluar dari setiap permasalahan dalam rumah tangga? Kita akan bahas lebih dalam ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Hari ini kita membahas tentang pernikahan ya. Khususnya bagi ibu dan bapak, bagi suami dan istri. Memang temanya bicara tentang istri yang solehah.
pada saat bicara istri yang soleha, tentu kita nggak bisa lepas dengan suami yang pantas menjadi imam bagi rumah tangganya. Imam yang baik dalam rumah tangga dan istri yang soleha. Bu, Bu, jujur, siapa yang paling sering ngomel-ngomel di rumah, bapak apa ibu? Ibu. Jujur. Jujur banget langsung ibu katanya. Biasanya di dalam rumah tangga, entah suami atau istri pernah ada permasalahan. Nah, gak jarang juga belakangan ini kita lihat orang akhirnya mengajukan gugatan perceraian karena ada permasalahannya. Apakah itu karena masalah ekonomi, orang keempat banyak banget, orang ketiga ya, atau hal-hal lain ya. Nah, gimana seandainya ada permasalahan dalam rumah tangga, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana tuntunan dalam Al-Quran? Nah, untuk itu sudah hadir di segmen kedua ini guru kita, ada Ustazah Lulung yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita kajian dari surah An-Nisa. Tadi ayatnya ayat ke-34, sekarang ayat 35 ya. Untuk itu kepada Ustazah Lulung kami persilakan. Fadhal. Baik, terima kasih Ustadz David Khalik dan juga bunda-bunda semua serta ayahanda dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbis rahli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Gimana nih kalau dalam rumah tangga ada aja salah paham. Entah ibu, entah bapak, entah istri, entah suami, pasti ada. Namanya juga ibadah. Kan kalau ibadah itu pasti ada ujiannya. Ya enggak bunda-bunda? Bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja. Serta ayahanda yang GGS ganteng-ganteng soleh. Yuk kita akan kupas tuntas setajam golok. Oh salah. Setajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Nisa ayat 35 dinyatakan fa'in sikoko bainahuma. Jika ada perselisihan, pertengkaran bainahuma antara kedua suami istri, maka dalam Al-Quran sebagai pedoman kita, yaitu yang pertama adalah datangkan hakamam min ahliha, orang yang bijaksana dari keluarga perempuan, au hakamam min ahlihi, yaitu orang yang bijaksana dari keluarga laki-laki. Jadi jangan berat sebelah. Misalnya saya berantem nih sama suami nih misalnya nih ya, misalnya lo ya, saya makan sakinah mawaddah warahmah saya mah. Misalnya, amin rabbal alamin. Misalnya ada persengketaan, jangan keluarga saya aja yang ngomong, harus ada keluarga suami. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir, jadi kalau ada persengketaan dua-duanya itu datangkan keluarganya. Jadi nggak berat sebelah, nggak terlalu ngebelain kita, nggak terlalu ngebelain suami, ya nggak sih? Karena kadang-kadang kan orang tuh kalau udah berantem tuh mencari dukungan, cerita sana, cerita sini, suami saya tuh ya, istri saya tuh ya, padahal dulu saling cinta. Berapa banyak maaf, na'udzubillah min dzalik, rumah tangga yang dulunya saling cinta, saling sama-sama menuju sakinah, mawaddah rahmah, karena terjadi perceraian, yang ini ngejelekin sini, yang ini ngejelekin sini, dia nggak tahu di bawahnya ada anak-anak yang masih bersih dan suci. Jadi yang pertama kata Ibnu Abbas, yuk datangkan seorang yang adil dari keluarga perempuan dan juga dari keluarga laki-laki. Yang kedua, kenapa disebut hakaman? Karena agar berpikir dengan bijaksana. Kata Abu Tolha yang menjadi utusan dari keluarga laki atau perempuan ini dengan niat bukan memisahkan. Tapi niatnya menyatukan dan islaha bainahuma, memperbaiki di antara keduanya. Understand? Gitu dong. Ya jadi itu ya, jadi kita harus ngobrol sama orang terdekat. Jangan kalau ada masalah ngobrol sama orang yang gak kenal kita. Gak tahu rumah tangga kita. Justru kita ngomong sama yang dikenal oleh kita. Tadi keluarga. Misalnya mungkin kita ngobrol sama tante ya. Karena tante sudah pengalaman dalam berumah tangga. Kita ngomong deh tuh, tante gimana nih, suami saya begini, aku begini. Ya udah. Jadi dia harus berpikir bijaksana. Karena apa? Kalau kita omongin semua keluar aib-aib keluarga kita tidak menjaga surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaian buat suaminya.
Dan suami adalah pakaian buat istrinya. Pakaian apa Bu artinya? Nutupin aurat. Dulu aja waktu cinta-cintaan, ngomongnya cakep-cakep. Pas udah benci, langsung kejelekannya keluar. Ini perlunya ada seorang hakama min ahliha wa hakama min ahlihi. Keluarga dari laki, keluarga lagi perempuan yang bijaksana. Yang kedua, dengan niat waktu ngobrol musyawarah adalah islaha bainahuma, yaitu mengadakan perbaikan, bukan dengan niat memisahkan. Karena kebanyakan orang kalau nyari saudara atau nyari pembelaan niatnya apa? Pokoknya pisah. Gak bisa kayak gitu. Kalau cuma gara-gara masalah ekonomi bisa kita omongin, ya gak Pak? Kita kerjasama. Jangan sampai perempuan-perempuan nih maaf yang katanya single fighter, yang artinya punya suami tapi suaminya katanya kurang berusaha, kemudian jadi sombong. Serba salah nih. Seorang wanita kalau kerja duitnya lebih banyak daripada lakinya, dia jadi ngelunjak. Tapi kadang-kadang begitu juga laki-laki, kalau duitnya udah banyak pengennya kawin lagi. Bener gak Pak? Jadi ini sama-sama punya kekurangan. Perempuan lebih banyak duitnya songong, suami lebih banyak duitnya pengen cari yang lain. Atau kebalikannya, kalau perempuan gak punya penghasilan sama sekali dikatain, makanya kamu ikut bantuin cari duit dong. Jangan minta terus sama suami, begitu katanya. Tapi kalau misalnya suaminya mungkin berkekurangan juga minder, maka kita minta kepada Allah sakinah mawadah warohmah. Jadi yang punya kelapangan rezeki jangan sombong. Kalau sombong rezeki di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kata surat 42 ayat 27 nih pemirsa ya. Cahaya hati Indonesia. Nah, semangat dong ya. Jadi kalau misalnya kita ini pengen dikasih rezeki yang banyak di dalam rumah tangga, kita harus apa? Harus tawadu. Karena dinyatakan dalam Quran, kalau mereka diberikan rezeki walau basa tolo diskoli ibadihi labagau fil ardi. Ada orang-orang yang kalau dikasih rezekinya banyak, dia jadi belagu. Si istri jadi belagu karena banyak penghasilannya, atau suami jadinya semena-mena. Maka kita di sini harus taat kepada suami selama suami tetap menjalankan syariat-syariatnya. Dan seorang suami juga hargai istri. Dia bekerja atau tidak bekerja, dia adalah ibu daripada anak-anak kita. Repot Pak kalau nggak ada istri di rumah, berantakan rumah, understand? Yes. Kalau kita di rumah, insya Allah rumah rapi. Tapi kalau kita pergi aja tuh, nginep mungkin ada acara reuni, pulang-pulang, penggorengan di mana, anduk di mana, ya kan? Tapi kalau suami yang pergi, kita di rumah, insya Allah rapi. Jadi yuk, kita dalam surat An-Nisa ayat 35 dinyatakan, carilah orang yang bijaksana, bukan mencari orang yang hanya membela kita. Carilah yang namanya kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena Quran adalah pedoman dalam hidup kita. Hafizna kullal Quran. Ya Allah, jagalah hidup kami dengan Al-Quran. Hafizna kullal Quran, jawidna tolkol lisan. Kan begitu? Kira-kira begitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Lulung. Bu. Ya. Bu. Ya. Jadi enakan suami punya duit apa istri yang punya duit? Dua-duanya punya duit, betul. Alhamdulillah. Gimana pun suami kita, gimana pun juga istri kita, Pak. Udah satu paket, terima aja. Doain supaya istrinya jadi istri yang soleha. Bu. Kalau ada suaminya belum rajin sholatnya, ngajinya masih belum, ilmu agamanya masih kurang bijak dalam hidup, doain supaya bisa jadi imam yang baik bagi rumah tangga. Tapi Kak David kadang-kadang gitu, kalau suami kerja kan katanya duit suami duit kita. Iya. Duit kita. Kadang-kadang lucu, udah duit kita yang nyari, katanya punya suami. Gimana itu? Aduh, udah jangan nanya sama saya. Bukan saya orangnya, bukan. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan berbagi keberkahan tentunya hanya di sini bersama dengan Wak White Coffee, hanya di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia
berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jemaah, mau dapat hadiah enggak? Kalau mau dapat, jawab pertanyaan dari saya ya. Hadiahnya 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, tapi dipotong pajak ya Bu ya. Pertanyaannya adalah, apa tema kita hari ini? Siapa yang bisa? Ayo silakan Ibu. Ya Ibu. Silakan, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari Majelis Taklim Baitul Husna. Baik Ibu. Pertanyaannya Ibu, apa tema kita hari ini? Saya kira saya bisa jawab. Ya, Jadi insya Allah. istri solehah, patuh sama suami ya. Betul? Selamat Ibu, dapat 1 juta rupiah dipotong pajak dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan kepada Sang Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan, terutama nikmat kesempatan untuk hidup setiap harinya. Kadangkala kalau bicara nikmat rezeki, orang selalu hitungnya materi. Betul apa betul Bu? Padahal bisa hidup aja udah jadi satu nikmat. Nah, bicara mengenai kenikmatan, nikmat itu akan ditambah kalau kita syukuri. Begitu juga di dalam rumah tangga. Berapapun yang didapatkan oleh suami harus kita syukuri. Nah, kadangkala ini juga jadi satu permasalahan di dalam rumah tangga. Saya mau coba mengkaitkan sebenarnya dengan ayat 36 ini. Banyak pertanyaan saya kalau kita ngelihat tafsirnya ya. Itu ya, kenapa kok dari habis bicara mengenai hubungan rumah tangga, lalu Allah mengingatkan untuk kita tidak menyekutukan Allah dan berlaku baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Nah, bicara mengenai ayat ke-36 ini, kita sudah hadir ya, guru kita kembali lagi Al-Mukarram Al-Ustadz Randy Tanjung yang akan menyampaikan terjemah dan juga tafsir dari surah An-Nisa ayat ke-36 dan hubungannya dengan tadi ayat sebelumnya mengenai suami dan istri di dalam rumah tangga. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV yang saya hormati dan muliakan, kita lanjutkan. Surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Allah memberikan sebuah perintah kepada kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita di muka bumi ini tidak ada tujuan lain kecuali kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hiasi rumah tangga kita ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rumah tangga kita dihiasi dengan beribadah kepada Allah, seorang suami mengingatkan kepada istrinya untuk dekat dengan Allah, seorang istri pun sama mengajak kepada anak-anaknya untuk dekat kepada Allah, maka nanti akan timbulnya keberkahan di rumah tangga kita. Alhamdulillah. Ibu, Bu, makanya ibu terkadang kita ketika membangunkan anak untuk sholat subuh terkadang suka enggan.
Ibu lebih takut anaknya terlambat datang ke sekolah ketimbang anak tidak sholat subuh. Betul nggak? Giliran bangunin sholat, kesian masih ngantuk banget. Betul? Giliran bangunin sekolah, cepet-cepet tuh. Nak, bangun nak. Kamu nanti telat. Nah, terkadang kita seperti itu. Akan tetapi ketika kita menjaga ibadah kita, keluarga kita, insya Allah nanti akan menimbulkan keberkahan di rumah tangga kita. Allah menyuruh kepada kita untuk menyembah kepada Allah, sekaligus tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Maka kalimat yang utama adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apapun kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita tidak syirik kepada Allah, insya Allah dengan taubat kita, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa itu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita berlaku syirik kepada Allah, menduakan Allah, maka inilah yang akan menjadikan bahaya di dalam kehidupan kita nantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian di samping menyembah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, dan di dalam rumah tangga kita, agar kita bisa menjadi berkah kehidupan kita, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita telah menikah, tapi kita tetap menjaga silaturahim kita kepada orang tua kita, kepada mertua kita, maka nanti akan timbul keberkahan di rumah tangga kita. Maka ibu jangan suka ngiri ketika suaminya memberikan rizkinya, sebagian uangnya untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Dan juga para suami juga jangan suka marah kalau seandainya istrinya deman untuk memberikan sesuatu kebaikan untuk orang tuanya. Jadi ketika kita berumah tangga masih menjalani hubungan baik dengan orang tua kita, maka inilah yang akan mendatangkan keberkahan yang lebih bagi diri kita dan juga keluarga kita. Kenapa suami kita terkadang usahanya banyak yang tidak lancar, banyak kita sulit mendapatkan pekerjaan, banyak yang sulit untuk mencari sesuatu, mungkin kita kurang memohon ridho doa dari orang tua kita. Maka kita evaluasi diri kita agar kita menyembah kepada Allah, menjaga tidak mempersekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kemudian juga kepada keluarga terdekat kita, para fakir miskin, anak yatim yang ada di sekeliling kita. Dan Allah mengancam kepada kita tidak boleh menyombongkan diri. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, ternyata kalau pengen punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, fondasinya adalah akidah. Fondasinya adalah tauhid. Ya, dimantepin lagi tauhidnya, dimantepin lagi ya hubungan hablum minallah dan hablum minannas ya. Tadi sama orang tua, sama kerabat, sama fakir miskin. Makanya nggak heran kalau banyak kiai zaman dulu kalau kita misal bicara rumah tangganya berantakan, udah sedekah belum? Ya, minta ampun sama Allah, jaga hubungan sama orang tua. Lu datengin orang tua lu, benar apa benar? Ya, silaturahim sama orang tua, silaturahim sama keluarga ya, sedekahin fakir miskin, bantu saudara, anak yatim ya, siapapun kita, insya Allah rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Lagi ada kesulitan, diangkat kesulitannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjut lagi. Tadi mungkin itu baru yang nampaknya di permukaan. Kita akan main lagi lebih dalam lagi. Kita akan kaji lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya ada informasi yang menarik mau disampaikan oleh Ustaz Zalulung. Apa dia? Ini dia. Mukena dan sejadah adalah teman kita dalam beribadah. Kita membawanya kemana-mana, menemani setiap doa dan sujud kita. Tapi seringkali nih ya, karena sering dipakai keringat menempel, sehingga menimbulkan bau apek saat sholat. Bukan ketenangan yang hadir, melainkan rasa risih. Ya, hati pun jadi susah untuk benar-benar khusyuk. Nah, agar ibadah lebih tenang dan nyaman, saya sih selalu pakai kispray kasturi suci untuk alat sholat ataupun untuk menyetrika pakaian. Dan ibu-ibu harus tahu,
Kispre kasturi suci, wanginya seperti wewangian yang ada di tanah suci. Nah ini, wangi kasturi dalam beberapa hadis dijelaskan sebagai salah satu wewangian yang digemari oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai seorang muslimah dan sebagai seorang muslim, pakai wewangian itu sangat dianjurkan. Karena Rasulullah telah bersabda, jika seseorang ditawari parfum, hendaknya jangan menolaknya karena memiliki aroma yang baik dan mudah dipakai. Nah, itu adalah hadis riwayat Muslim. Jadi, wangi saat melakukan sholat itu juga termasuk sunnah loh pemirsa. Kispre kasturi nggak hanya sebagai pelicin atau pewangi dan pelembut, tapi dia sudah bisa menjadi semprotan multi occasion. Bisa disemprotkan pada alat sholat yang kita pakai, kayak mukena, sejadah, atau karpet. Jadi pas sujud kan hidung harus nempel ke sejadah, ibadah pun jadi lebih nyaman dan khusyuk. Nah, cara semprotnya seperti ini ya ibu-ibu sayang. Wanginya lembut sekali, seperti keharuman di Raudhah dan di tanah suci. Masya Allah, Kispre kasturi sudah bersertifikat halal. Wewangiannya dari essential oil jadi aman. Keharumannya tahan lama dan punya anti kuman juga loh ibu-ibu. Kita harus menjaga kebersihan dan memakai wangian asalkan tidak berlebihan. Bagi yang rindu keharuman tanah suci dan Raudhah, bisa pakai Kispre kasturi suci ya ibu-ibu ya. Sholat jadi lebih nyaman dan khusyuk. Insya Allah Kispre kasturi sekarang sudah tersedia di supermarket dan minimarket terdekat. Jadi memudahkan kita untuk stok Kispre di rumah. Dan ibu-ibu juga bisa beli di sini loh. Dan kunjungi booth Kispre yang ada di depan ya ibu-ibu. Mulai sekarang selalu jaga kebersihan dan wewangian alat sholat ibu-ibu ya. Dengan Kispre kasturi suci, wangi mewah penuh berkah. Kispre kasturi suci, wangi mewah penuh berkah. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih mengkaji surah An-Nisa. Tadi kita sudah bahas surah An-Nisa ayat 36 dan selanjutnya pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, kami akan membahas surah An-Nisa ayat ke-37. Masih bicara mengenai pernikahan ya, bagaimana juga menjaga hubungan tidak hanya dengan istri, anak ya atau dengan suami, tapi juga menjaga hubungan dengan orang tua, kerabat, tetangga, bahkan juga menjaga hubungan kita kepada Allah ya. Nah, kita akan kaji lebih dalam. Tentunya untuk kesempatan kali ini sudah hadir guru kita Ustazah Lulung. Silakan Ustazah, fadhal. Baik, barakallahu fikum Kakak David, Halik, Ustadz yang ganteng, GGS ganteng-ganteng soleh. Masya Allah, Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang rumah tangga itu dari awal kita sudah belajar dengan guru-guru kita bahwa laki-laki adalah qawwam. Kemudian kita kalau ada pertengkaran bagaimana kita cara dengan bijaksana. Kalau ada kesalahan dari perempuan bahkan diberi sanksi kata Abu Thalha yaitu kita nggak dikasih nafkah. Tapi kalau laki-laki yang punya salah maka dia wajib karena memberikan nafkah. Jadi memang Al-Quran itu sangat adil. Nah gimana kalau misalnya ternyata dalam rumah tangga ada yang pelit, kikir, bakhil, medit, koret, astagfirullahalazim. Na'udzubillahimin dzalik. Itu namanya makan ketan anget-anget. Cakep. Kebangetan banget. Masa sama istri pelit, masa sama orang tua pelit, apalagi sama anak-anak ya. Nah, di dalam Al-Quran An-Nisa dinyatakan ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'murunnan nasa bil bukhli. Ada orang-orang yang ketika dia pelit, udah dirinya pelit, dia nyuruh orang lain untuk pelit dan kikir. Yang pertama ada sifat kikir dalam rumah tangga. Kemudian apa? Nyuruh orang lain untuk kikir. Misal nih, ya kan? Kita mau dikasih uang belanja sama suami.
mertua ngomong gini, jangan. Atau kebalikannya, suami kita mau ngasih ke emaknya, kita sebagai istri, jangan. Nah itu kan emaknya ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, kadang suka pada jual derita. Wayaktumuna ma'atahumullah. Mereka menyembunyikan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Padahal dia punya, tapi nggak mau ngomong-ngomong, takut dimintain, takut banyak yang minjem. Soalnya kita gitu, kalau ketahuan kita punya duit banyak, punya harta banyak, minjem dong, kagak balik-balik. Soalnya nih maaf nih ya, jangankan keluarga, jangankan temen, nggak keluarga nggak temen kalau minjem duit, minjemnya melas, ngulanginnya males. Bener nggak pemirsa? Jadi ada kekurangan-kekurangan kita dalam berumah tangga. Kadang kita kikir, kadang kita pelit, bahkan nyuruh yang lain kikir dan menyembunyikan yang namanya karunia yang Allah kasih. Nah orang-orang seperti ini, wa'atadna lil kafirina azabam muhina. Orang-orang yang kufur seperti ini akan diberikan oleh Allah azab yang sangat pedih. Jadi dalam berumah tangga, yang balik lagi ke awal, suami harus ngasih nafkah. Harus. Uang belanja sehari-hari kudu. Uang belanja sehari-hari dengan uang skincare kita berbeda. Bilang sama abang kita, bang uang skincare mana bang? Kalau misalnya kita kasih skincare, waduh, ntar muka kita jadi kering, kerontang. Gituin ya, ini. Kemudian ayat selanjutnya kita udah pelajari tadi bahwasanya kita juga harus baik pada siapapun. Berumah tangga gak cuma suami istri. Keluarga suami adalah keluarga kita adalah keluarga suami. Jadi jangan yang kita berduaan doang. Kita berduaan doang, yang lain ngontrak. Repot itu. Jadi kalau kita ambil dari An-Nisa ayat 37, tidak ada penyakit yang paling berbahaya di dunia ini adalah kecuali penyakit kikir. Barang siapa yang menuruti kekikirannya, ada nih rumah tangga nih, mau tahu nggak? Bapak mau tahu nggak Pak? Ibu-ibu mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kepo. Berarti ibu-ibu itu kalau pengen tahu banget, saya sangat suka kalau kita belajar seperti itu. Berarti ibu tuh GSGL. Tahu nggak GSGL? Apa itu? Gue suka gaya lo. Jadi yang pertama, ada satu cerita, kadang maaf nih ya maaf. Suami ini kikir kenapa? Kikir sama keluarga. Anak butuh uang sekolah, istri butuh uang belanja. Dia bilang nggak ada, tapi malah sama temen dia ngasih. Ada kayak begitu? Mana orangnya? Gitu ke temen dia baik, ke keluarga enggak. Kadang-kadang. Ada juga kejadian tuh kemarin. Seorang ibu konseling sama saya. Dia bilang apa? Anak saya belum bayar sekolah, belum ini. Tapi saya mintain uang SPP. Dia bilang enggak ada. Tapi temennya minjam duit 2 juta buat modal. Dikasih Bu Lulung. Gimana itu? Apa jangan kayak gitu ya Pak ya? Kesian orang tua kita, kesian anak-anak kita. Kenapa? Karena ibu-ibu ini sudah sangat hebat mengatur uang belanja. Dikasih uang 100.000 sama suami per hari, kita belanja bisa masak opor ayam. Karena kan ayam udah 50.000 beli, ya. Belum santannya, belum cabenya, belum minyak gorengnya. Cepet dapat opor ayam Pak. Kalau Bapak ngasih uang belanja 50.000, sayur asam ikan asin. Kalau Bapak ngasih cuma 25.000, tumis toge sama oncom. Ya nggak coy? Kalau ngasih 10.000 paling cuman oncom doang. Kalau ngasih 5.000 kerupuk doang. Ngasihnya 1.000 ya udah penyedap rasa. Biar berasa tuh nasi ya. Jadi untuk kita semua yang berumah tangga, yuk satu niatkan ibadah kepada Allah. Kedua jangan pelit-pelit. Barang siapa yang menahan karunia-Nya untuk keluarga, maka akan Allah tahan rezekinya untuk keluarga. Karena kalau kita ini bersilaturahmi dengan keluarga, satu silaturahmi itu adalah al-ihsan, berbuat baik kata Ibnu Abbas. Yang kedua ta'atuf, membantu semampunya. Yang ketiga arifki, bersikap lemah lembut kepada keluarga. Yang keempat ariayah, perhatian. Cing cui. Oh salah itu mah di bandara ya. Gitu ya. Jadi dari Ibnu Abbas di sini kita laksanakan. Semoga kalau kita murah hati dengan keluarga, Allah juga akan murah hati memberikan kita rezeki. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa gnini bifadlika amman siwak. Semoga Allah berikan kecukupan rezeki dalam rumah tangga kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin Bu. Ya. Pak. Ya. Simpulannya nggak boleh pelit sama keluarga. Istri nggak boleh pelit sama orang tua, suami harus mau berbagi ya Bu ya.
Bu, emang ada istri yang pelit sama mertuanya? Ada. Banyak. Allah. Iya Kak David. Saya enggak. Oke baik, alhamdulillah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, banyak hal yang kita dapatkan hari ini ya. Ternyata Al-Quran ya memberikan petunjuk kepada kita. Kita tahu memang Al-Quran itu hudal linnas. Kita tahu, kita baca pakai bahasa Arabnya, tapi maknanya, nah hari ini kita kaji sama-sama. Ya Bu ya? Bu? Ya. Pak? Udah paham? Paham aja dah katanya. Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya dong tolong. Ya, siapa yang mana? Iya, silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya. Password. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muaibah dari Majelis Taklim Baitul Husna. Mohon izin bertanya Ustazah. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana merespon ketika kita berbeda pendapat dengan suami. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nih curhatan emak-emak sejuta umat ya. Emak-emak seluruh dunia kayak curhatannya sama nih ya. Saya juga suka begitu sih. Oh iya. Silakan Ustazah, Fadal. Baik, terima kasih Bunda sayang. Alhamdulillah. Gimana cara kita merespon kalau kita beda pendapat sama suami? Siapa sih yang gak pernah beda pendapat? Dalam majelis taklim, dalam komunitas, bahkan dalam sekecil apapun kita dengan keluarga, dengan anak, ya, dengan suami apalagi. Gimana cara respon kita? Kalau kita ngelawan, kesannya kita nggak hormat sama suami. Karena suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau misalnya kita iyain, kita nggak setuju di hati. Yang pertama, kalau kata surat Ali Imran, fabima rahmati minallah lintalahum. Karena dengan rahmat Allah kita harus bersikap lintalahum. Apa lintalahum? Lembut. Kita ini perempuan kadang-kadang, maaf nih ya bapak-bapak ya, bener kagak nih? Perempuan tuh suami baru ngomong 2 kata kita udah ribut. Maksud mama tuh gak begitu. Jadi begini apa ya? Ya baru juga kita mau ngomong, bener gak? Bener gak? Karena ibu tahu apa bapaknya kayak gimana. Betul ya Bu ya? Ya. Dibelain langsung tahu. Iya, saya mah tahu. Iya gitu. Benar ya, gitu ya? Iya benar-benar. Terus. Jadi kadang-kadang kita suka nyolot duluan. Kata ibu kita, lo aja kali gue enggak. Gitu ya. Jadi kita pertama memang lintalahum, bersikap lembut dulu. Karena wanita itu kan dari tulang rusuk pria. Bahwa kita ini diciptakan harus lembut. Ketika sudah lintalahum, walau kunta fazon golizol kolbi lan faddu min haulik. Kalau kita udah ngotot duluan Bu, ya ngotot duluan pengen menang sendiri. Mungkin kalau memang kita posisinya salah, kita ngotot duluan, maka lan faddu min haulik. Nanti takutnya pasangan kita menjauh. Menjauh bukan berarti fisik, udah gak mau ngomong lagi sama kita. Giliran dia ngomong kita gak dengar, atau kita ngomong juga gak denger sama bapaknya nih. Tak, coba ya kalau istri ngomong tuh didengerin. Solusi belakangan, yang penting dengerin. Understand? Kadang-kadang lagi nonton bola, kita ngomong, ntar. Kita jadi kesel. Curhat kan saya juga. Jadi kita lembut dulu. Terus kita di sini jangan keras hati. Kita lihat suami udah kenyang apa belum. Udah enak belum pikirannya. Jangan juga yang namanya kita sebagai wanita soleha. Baru juga pulang kerja kita langsung ngomong ada berbeda pendapat. Nah yang ketiga, kalau kita bersikap keras hati dia akan menjauh. Maka fa'fu anhum, kita saling memaklumi dulu. Suami maklumi istri punya kekurangan, kita juga harus maklumi suami punya kekurangan. Fa'fu anhum. Ya kan? Kemudian wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun kepadanya. Fa'iza azamta fatawakal ala Allah. Kalau udah musyawarah, udah ngobrol, udah tawakal pada Allah. Ngomong yang enak. Karena apa dalam Al-Quran? Perbedaan pendapat suatu keniscayaan, udah pasti. Jadi yang pertama ngobrol aja bareng. Yang kedua kita kenyangin dulu perut suami. Karena kalau kata ibu kita nih, bahasanya nasihat orang terdahulu, kalau mau ngomong sama suami ya, atau suami mau ngomong sama istri, perhatikan 3 hal. 1, udah kenyang apa belum? 2, dia ngantuk apa enggak? Karena jangan pernah ngobrol sama orang yang lapar. Ntar kalau diajak ngobrol, kita udah mau ngomong nih, Pak jadi begini, karena dia lapar. Apalagi ngantuk. Oh iya, yang kedua udah lapar ngantuk. Jadi gini loh Pak, gitu. Ya perhatikan makannya, perhatikan tidurnya sudah cukup apa belum. Dan yang ketiga dia itu lagi bahagia atau enggak. Jadi kalau dengan hal ini Rasulullah udah bersabda,
Bahwasanya berkatalah falyakul khairon aw liyasmut. Ngomonglah yang baik-baik aja atau kita diam dulu. Jadi artinya lihat sikonnya, kita juga ngomong penuh dengan hati-hati. Karena jangan sampai gara-gara berbeda pendapat jadi terjadi yang lebih besar lagi. Yang esensi adalah menjaga hubungan suami istri, berbeda pendapat hanya sekedar ilmu biar kita nambah wawasan. Oke? Masya Allah. Jangan sampai beda pendapat jadi berpisah ngerepot. Iya. Cuman gara-gara kaos kaki nggak pakai kaos kaki. Iya. Kaos kaki nggak pakai, kaos kaki nggak pakai. Kaos kakinya masih dijemur. Iya, iya. Yang menjadi masalah bukan beda pendapat. Yang sering kali bikin perceraian itu beda pendapatan kadang-kala. Oh iya Bu, ya. benar, Betul, beda itu dia sering jadi masalah ya. Oke baik, ibu-ibu bapak-bapak, tadi kita udah sama-sama belajar lagi ya. Bahwa diingatkan tadi bahwa kalau ada perselisihan antara suami dengan istri, lihat dulu kondisi suaminya, kasih makan dulu, senangin dulu batinnya, habis itu baru ajak ngobrol. Terus tadi kuncinya yang dasar itu wa'fu anhum, jadi memaklumi, terus ampunin juga kesalahannya sambil doa minta sama Allah. Insya Allah Allah kasih kemudahan. Ada yang bilang begini, kalau di dalam hubungan rumah tangga itu lagi menjauh, ya antara suami dan istri itu jauh, berarti hubungan kita dengan Allah lagi nggak bagus. Jadi makanya deketin hubungan kita sama Allah supaya hubungan suami dan istrinya juga semakin dekat. Gitu insya Allah ya Bu ya. Baik. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian, masih di program kita Cahaya Hati Indonesia. Silakan yang mau bertanya seputar tema kita hari ini. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Iya, baik. Ibu, ya ibu dulu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aan Karnama dari Majlis Taklim Baitul Husna Harapan Indah. Terima kasih tadi Ustazah sudah banyak sekali materi yang diberikan. Tapi ada satu nih pertanyaan, bagaimana menurunkan rasa ego ya, egois kita manakala misalkan seorang istri itu pendapatannya atau gajinya lebih besar dari suami. Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulung silakan menjawab. Ini antar perempuan silakan. Iya, antar perempuan kita ya. Bagaimana cara menurunkan ego kita nih sebagai seorang istri yang qadarullahnya bekerja bantuin suami, ternyata pendapatannya lebih besar kita. Yang pertama. Yang pertama itu kita itu jangan sombong. Karena Allah itu bisa yang namanya memuliakan orang dengan secepat mungkin atau menghinakan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzilu man tasya. Bisa Allah angkat dengan gampang kun fayakun, bisa Allah rendahkan. Kalau kita ada rasa sombong aja belagu, la bagau fil ardi, ada belagu aja ego. Apa Allah bilang? Aku turunin gampang kok. Pertama bersyukur dengan rasa sehat biar kita nggak berego. Karena apa? Kalau kita sakit aja, disenggol sama Allah sakit yang bertahun-tahun. Bisa emang kita nyari nafkah? Nggak bisa. Alhamdulillah sehat, itu yang pertama. Yang kedua biar kita nggak muncul ego apa? Alhamdulillah karena redo suamilah kita bisa jadi rezeki. Coba kalau nggak redoin belum tentu juga. Karena ada loh Bu, kadang-kadang cerita Ibu ya. Ini kita suami istri nih. Rezekinya banyak banget, sehat, cantik, manjalita ya kan. Pas terjadi godaan entah suaminya yang mungkin terjadi perselingkuhan. Ditinggalinlah istrinya, malah jadi bangkrut, ada gak kayak gitu? Berarti kan kita ini sebagai istri ya mudah-mudahan membawa rezeki. Begitu juga sebaliknya, suami kita membawa rezeki buat kita. Jadi yang pertama biar kita gak ego, ingat semua dari Allah. Kalau ada yang bilang gini, ini kan gue gara-gara gue, tahu nggak gara-gara saya, bukan gara-gara kamu. Ini kan saya banyak duit, bukan kamu. Takutnya kita jadi kaum yang di sono tuh, yang kalau kita dikasih kemakmuran, dia bilang itu kan gara-gara kami. Tapi ketika dikasih susah, dia menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Nauzubillahimin
Balik. Jadi yang pertama dibuka Al-A'raf 131, jangan sampai kita merasa semua gara-gara gue. Yang kedua, semua karena Allah. Semua karena Allah, semua karena Allah. Yang ketiga, minta sehat sama Allah. Karena sehat itu mahal, sakit itu lebih mahal. Sehat mahal, sakit mahal. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Wah, masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Dan yang terakhir, kita minta kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita sekarang banyak rezeki dari tangan kita, semoga besok dari suami kita. Jadi semua dari Allah. Jadi mudah-mudahan kita diciptakan dari tanah, berlakulah seperti tanah yang tawadu. Jangan dari tanah, berlaku seperti langit. Nah, di atas dong tuh langit. Iya, iya. Ustazah, tapi maaf nih Ustazah, ya kan ada istilah itu, kalau perempuan itu nggak bisa disalahin, perempuan selalu benar. Nah kayak gitu tuh termasuk ego nggak itu tuh? Nah, tapi nanti jawabnya ya. Nanti jawabnya. Okay. Gimana kalau perempuan selalu merasa benar, baik terhadap suami maupun terhadap anak-anaknya? Ustadz, ntar Ustadz nanti deh nanyanya. Siapa yang mau nanya dulu? Siapa yang mau nanya? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo. Siapa? Bapak-bapak ya? Boleh, Bapak silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli dari Bekasi. Mau tanya Pak Ustadz, Bu Ustazah, boleh nggak sih istri mengatur suami dalam hal apapun? Termasuk memberikan uang kepada sang ibu dan saudara-saudaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kan suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu kan ya. Jadi pemimpin, tapi ini istri yang ngatur sampai urusan uangnya juga pembagiannya juga istri yang ngatur. Boleh nggak begitu? Silakan Ustadz Randy, betul. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah boleh selagi memang suaminya menyetujuinya. Kalau suaminya ridho, suaminya setuju dengan musyawarah berdua, maka boleh untuk kita bekerja sama. Ustadz, maaf saya potong. Kalau suaminya setuju karena alasan yang ngalah, gimana nggak mau ribut? Iya. Intinya ya udahlah ngikut aja gitu. Sesuatu yang baik untuk keluarga. Ketimbang kita tetap kekeh keras kepala menimbulkan kerusakan rumah tangga kita. Maka jangan jadikan arena kompetisi di dalam rumah tangga kita. Ketika seorang istri itu mendapatkan peluang rizkinya lebih banyak, maka jangan membanding-bandingkan dengan hasil suami. Tapi bersyukurlah di sana atas rizki yang Allah berikan kepada suami, sekaligus berterima kasih kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepadaku. Jadi yang suami bersyukur punya istri yang membantu dalam ekonomi rumah tangganya, seorang istri juga bersyukur tetap menghormati dan menghargai suaminya. Jangan sampai ada bicara, bang, lu nikah sama gue modal dengkul doang. Ya, jangan macem-macem gitu ya. Nah, semua dalam pengaturan di dalam rumah tangga ini maka akan lebih baik jika satu dengan yang lainnya selalu bermusyawarah mufakat secara terbuka, dan ketika suaminya mengizinkan meridhoi itu semua, maka lakukan itu. Intinya adalah jangan sesekali membatasi seorang suami dalam rangka dirinya memimpin kepada keluarga tangga. Ya, rumah tangganya tetap kuasa ada di pihak suami. Ketika ibu tidak diizinkan untuk bekerja, maka ibu tidak boleh untuk bekerja. Tapi kalau ibu bicara kepada suami, ayah, mudah-mudahan dengan saya bekerja membantu perekonomian rumah tangga sehingga semuanya bisa tercukupi baik untuk rumah tangga kita. Anak-anak kita nanti kita titipkan sementara
kepada ada pembantu kita mungkin, babysitternya, ataupun kepada kedua orang tua kita. Itulah adanya musyawarah-musyawarah. Ketika terjalin itu semua dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah mendatangkan kemaslahatan bersama. Tapi kalau seandainya ibu ngotot juga kepengen keluar mencari rezeki dengan sesuatu egonya tanpa ada izin dari suami, maka tidak boleh, ya. Tapi suami juga punya bagaimana kepedulian, memang sekiranya tidak mampu ia mencukupi rumah tangganya, maka ia juga bisa menjadikan peluang istrinya ketika diberikan kemudahan untuk mencari rezeki, maka izinkanlah istrinya untuk juga berkarir. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi kesimpulannya kalau suami itu istri yang ngatur uang boleh ya Ustaz ya? Dalam pengaturan keuangan boleh, dalam boleh. hal memimpinnya saja tidak boleh. Oh gitu boleh. Nah tapi kalau misalnya istri yang cari uang, uangnya uang istri. Nah suami pakai uang istri buat bantu keluarga suami, boleh nggak tuh Ustadz? Ya, kalau untuk kebaikan dan kebaikan itu sama-sama kita harus musyawarah. Dan kalau wanita soleha istri kita, insya Allah selalu mengizinkan itu, terlebih untuk orang tua dan keluarga insya Allah. Baik, insya Allah. Baik, Ustazah Lulung ada yang mau ditambahin? Ya, jadi kalau misalnya kan tadi udah dibilang kalau duit suami duit kita bukan duit suami. Tapi tiba-tiba duit kita dipakai sama suami untuk bantu keluarganya, pahalanya 3 kali lipat. Karena apa? Pertama kan kita emang nafkah itu kan kewajiban suami, ya nggak Pak Ustadz? Betul. Tapi tiba-tiba kita ngebantuin, udah pahala tuh 1. Yang kedua, kalau ngasih suami aja sedekah, apalagi ngasih keluarganya suami. Understand? Yes. Pengen banyak pahala apa banyak dosa? Udah kasih aja, kalau kita ngasih nih sebagai wanita-wanita soleha, pasti banyak rezekinya Pak Ustadz ya. Amin. Ini ibu-ibu kayaknya nggak yakin banget nih. karena dia bingung, apa yang mau dikasih? Disuruh ngasih apa yang mau dikasih, tiap bulan aja dikit. Kata dia gua jadi kasih, ikan kalah. Masya Allah, baik terima kasih banyak Ustazah, terima kasih banyak Ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak semua, terima kasih banyak atas perhatiannya. Di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang diberikan hari ini benar-benar kita bisa resapi, benar-benar kita maknai dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kepada Ustadz Randy kami persilahkan memimpin doa penutup. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang maha pengampun, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami, para pahlawan kami, para pemimpin kami, keluarga kami, kaum muslimin wal muslimat semuanya ya Allah. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Allah Engkau yang maha pembuka rizki ya Allah. Mudahkanlah rizki kami ya Allah. Berkahilah rizki kami ya Allah. Lapangkanlah rizki kami ya Allah untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum berangkat haji, mudahkan ya Allah. Di antara kami ada yang belum berangkat umrah, mudahkan ya Allah dengan izin darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah agar kami bisa membimbing keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah agar kami bisa membimbing keluarga kami untuk dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah masih banyak yang lalai akan ibadah kepadamu ya Allah. Khususnya mungkin keluarga kami, anak-anak kami ya Allah yang masih lalai akan ibadah kepadamu. Beri mereka hidayah ya Allah. Beri mereka hidayah ya Allah. Berikan pertolongan kepada keluarga kami ya Allah agar kami bisa bersama-sama dekat denganmu ya Allah, istiqomah dalam taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Pertahankan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, makmurkan rumah tangga kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran kepada kami ya Allah dalam menjalani proses rumah tangga ya Allah. Jika ada masalah dalam rumah tangga kami, perbaiki akhlak kami ya Allah sebagai seorang suami. Perbaiki akhlak kami sebagai seorang istri ya
Ya Allah perbaiki akhlak kami sebagai anak-anaknya ya Allah. Ya Allah perbaiki akhlak kami semua ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita dasari rumah tangga kita adalah wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang selalu kita panjatkan dalam doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Pada saat kita memohon kepada Allah memiliki anak dan istri yang menjadi qurrata a'yun, maka pantaskan kita wahai para suami untuk menjadi imam yang baik bagi mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, keberkahan bagi kita semua dan kelak kita dikumpulkan dalam surganya Allah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah